Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniawan, NIM 19042047. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari PPT saya tentang bab 7 jasa-jasa bank lainnya. Di sini yang pertama yaitu ada pengertian bank. Jasa bank lainnya adalah kegiatan menyalurkan dana. Kegiatan ini adalah menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dikenal dengan nama kredit. Yang kedua yaitu ada keuntungan jasa-jasa bank. Bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau fee-based. Bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini diperoleh dari biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi, biaya sewa, biaya iuran. Di samping faktor keuntungan bank dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga keuntungan jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari spread based semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Di samping faktor risiko, ragam penghasilan dari jasa ini pun cukup banyak sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-jasa banknya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bank lainnya. Dalam penjelasan terdahulu dikatakan bahwa kelengkapan jenis-jenis jasa bank yang dapat dilayani oleh tiap-tiap bank sangat tergantung dari kemampuan bank itu sendiri. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis jasa bank yang dapat dilakukan, yang dapat dikatakan lengkap atau ukuran perbankan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, atau ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Sarana-sarana yang bisa digunakan adalah yang pertama yaitu ada surat, yang kedua yaitu ada telex, yang ketiga yaitu ada telepon, yang keempat yaitu ada fax mail, yang kelima yaitu ada online komputer, dan yang terakhir yaitu ada sarana lainnya. Pengiriman uang atau transfer lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak antara lain, bagi nasabah akan mendapat pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Dan yang terakhir yaitu ada prosedur mudah dan murah. Selanjutnya yaitu ada bagi bank, keuntungan bagi bank yaitu akan memperoleh biaya kirim, biaya provisi dan komisi, pelayanan kepada nasabah. Dan selanjutnya yaitu ada clearing atau clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan
dikliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota. Peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Tujuan clearing oleh Bank Indonesia antara lain yaitu untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua yaitu agar perhitungan penyelesaian uang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti cek, billet giro atau BG, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu lintas giral, LLG atau nota kredit. Proses penyelesaian warkat clearing di lembaga clearing terdiri dari clearing keluar, yaitu membawa warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada yang berhak. Yang kedua yaitu ada clearing masuk, menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu ada pengambilan clearing atau clearing return, yaitu pengambilan warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Di sini juga ada beberapa alasan penolakan clearing pada saat penerimaan warkat clearing dalam clearing masuk, penolakan pembayaran cek atau BG, billet giro, disebabkan yang pertama yaitu ada asal cek atau BG salah. Yang kedua yaitu ada tanggal cek atau BG belum jatuh tempo. Yang ketiga yaitu ada materai tidak ada atau tidak cukup. Yang keempat yaitu ada jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda. Dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya yaitu ada bab 8 yang berjudul tentang tugas-tugas Bank Indonesia. Yang pertama yaitu ada tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan Bank Indonesia juga dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas, seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada tugas-tugas Bank Indonesia. Tugas-tugas Bank Indonesia yaitu yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Yang kedua yaitu melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun falas. Yang selanjutnya yaitu ada penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga yaitu ada penetapan cadangan wajib minimum. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu ada
hubungan dengan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua yaitu mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga yaitu ada menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat yaitu ada mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Selanjutnya yaitu ada hubungan dengan pemerintah. Bank juga memiliki hubungan dengan pemerintah, yaitu hubungan dengan pemerintah bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat uang negara yang diterbitkan pemerintah Bank Indonesia di ladang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: bertindak sebagai pemegang kas pemerintah untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, ada pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat yaitu ada memberikan pendapat pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu ada hubungan dengan dunia internasional. Di sini dijelaskan hubungan dengan dunia internasional dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, organisasi dan lembaga internasional. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.